Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 2. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi terkait sengketa kewenangan lembaga negara, di mana sengketa kewenangan lembaga negara ini merupakan salah satu kewenangan yang akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Anjir Stirsyam, Ika Yudastuti, dan saya sendiri Nur Hayati Siri, saya Sulfitriani. Dan yang terakhir di sini saya sendiri atas nama Sulhan Rajab. Happy watching. Saya Sulfitriani dari kelompok 220 HTN 1. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu definisi dari sengketa kewenangan lembaga negara, di mana istilah sengketa kewenangan lembaga negara terdiri atas 3 kata dasar. Yang pertama yaitu sengketa, yang kedua adalah wewenang, dan yang ketiga adalah lembaga negara itu sendiri. Di mana sengketa di sini diartikan dalam 3 pengertian. Yang pertama, sesuatu yang mengandung perdebatan, perbantahan. Yang kedua yaitu sesuatu yang mengandung perselisihan atau pertikaian. Dan yang ketiga yaitu perkara, di mana istilah perkara seringkali kita jumpai di pengadilan itu sendiri. Sengketa biasanya terdiri atas 3 ranah. Yang pertama ranah sedang, yang kedua adalah rendah, dan ranah ketiga yaitu ranah tinggi. Di mana ranah rendah di sini adalah sengketa yang merupakan perdebatan atau perbantahan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Yang kedua yaitu ranah sedang, di mana sengketa dalam ranah sedang ini diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian antara lembaga negara satu dengan lembaga negara yang lain. Nah, perselisihan ini akan diselesaikan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu mediator. Baru ranah ketiga yaitu ranah tinggi, yang biasanya diselesaikan di dalam pengadilan itu sendiri. Nah, masuk pada definisi dari wewenang itu sendiri, di mana kata wewenang di dalam bahasa Inggris disebut dengan authority, dalam bahasa Belanda disebut dengan bevoegdheid, yang diartikan sebagai wewenang dan kekuasaan. Di dalam bahasa Indonesia, wewenang itu disamaartikan dengan kewenangan, yaitu kekuasaan dan hak untuk bertindak. Di dalam ketetapan MPR nomor 5/MPR tahun 2000 membedakan pengertian dari tugas dan wewenang, di mana wewenang diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan atau bisa dilakukan, bisa juga tidak. Nah, menurut Philippus menyatakan bahwa wewenang di sini merupakan suatu kewajiban, sedangkan kalau tugas merupakan hak yang harus dilakukan. Nah, beralih pada definisi ketiga yaitu lembaga negara, di mana lembaga negara itu sering sekali kita dengar bahwa lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsi negara tersebut. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara merupakan perbedaan pendapat atau perselisihan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, sehingga akan menimbulkan persengketaan dan klaim antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, dan diselesaikan di ranah pengadilan itu sendiri. Nah, masuk pada materi kedua yaitu faktor dari sengketa kewenangan lembaga negara, di mana faktor yang mempengaruhi sengketa kewenangan lembaga negara yang pertama yaitu kurang memadainya fasilitas yang mendukung mengenai hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, sehingga akan menimbulkan persengketaan di dalamnya. Baru yang kedua, norma-norma yang dianut di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu semakin luas, di mana lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam undang-undang ini seperti halnya MA, MPR, DPR, Presiden, bukan hanya lembaga negara tersebut, tetapi juga ada beberapa lembaga negara seperti halnya KPU,
MK dan sejenisnya. Nah, yang ketiga yaitu dalam ketatanegaraan Indonesia yang dianut atau diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan lagi menggunakan sistem secara vertikal tetapi secara horizontal, di mana MPR yang dulunya menjadi lembaga tertinggi Indonesia menjadi lembaga tinggi yang sederajat dengan DPR, DPD dan sebagainya. Nah, Indonesia itu menganut sistem check and balance yang diadopsi dari trias politika itu sendiri. Baru faktor keempat yaitu adanya tempat untuk atau wadah untuk menyelesaikan sengketa kewenangan sehingga tidak terjadi sengketa publik itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui faktor yang mempengaruhi dari sengketa kewenangan lembaga negara, kita beralih pada hukum acara untuk memutus persengketaan kewenangan lembaga negara itu sendiri. Nah, materi ketiga yaitu hukum acara untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Perlu kita ketahui definisi dari hukum acara. Hukum acara adalah hukum bagaimana kita menyelesaikan sengketa kewenangan di muka pengadilan atau alat lembaga negara yang memang memiliki fungsi dan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara itu sendiri. Sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara di sini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, bahwa sengketa kewenangan lembaga negara ini terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, yaitu adanya tumpang tindih antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain atau yang disebut dengan overlapping. Yang kedua, yaitu adanya kewenangan yang diberi oleh konstitusi dan undang-undang dasar terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan kewenangannya, namun lembaga negara lain itu mengabaikan hal tersebut. Yang ketiga yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang dasar, namun lembaga negara lain yang menjalankan kewenangan tersebut. Di sini juga saya akan membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang sistem kewenangan lembaga negara. Sistem sengketa kewenangan lembaga negara. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga yaitu Peraturan MK Nomor 5/PMK/2006. Di mana di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur di dalam dua pasal. Yang pertama yaitu pasal 22 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pengadilan itu berwenang untuk mengadili dan menekankan pada sistem dan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, seperti adanya rasa keadilan, humanisme, rasa adil, dan demokrasi itu sendiri. Yang kedua yaitu terdapat di dalam pasal 5 ayat 1. Nah, demikian dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, bahwa pengadilan harus berpatok pada nilai dan rasa yang ada di dalam sila Pancasila itu sendiri. Nah, dalam hal ini bahwa hakim itu tidak hanya menjadi corong dari hukum tersebut, tetapi juga akan mengambil atau melakukan ijtihad terhadap sengketa kewenangan lembaga negara tersebut. Saya Andi Reski Nursyam dari kelompok 2 20 HTN 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pihak yang bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, dalam sengketa kewenangan lembaga negara di sini setidaknya terdiri atas dua pihak, yaitu pihak pemohon dan termohon. Yang pertama, pihak pemohon. Tentunya kita akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pemohon. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dialihkan atau bahkan diabaikan serta dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Tentunya kita akan bertanya lagi, kewenangan konstitusional apakah seperti itu? Kewenangan konstitusional adalah kewenangan lembaga negara yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Itu pun menyebutkan lembaga negara mana sajakah yang dapat termasuk dalam pihak pemohon. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah, yang keempat Presiden, yang kelima Pemerintahan Daerah, yang keenam Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang ketujuh terkait dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terkait dengan yang kedua yaitu pihak termohon. Dalam hal ini, tentunya kita akan bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan pihak termohon. Termohon adalah lembaga negara yang telah merugikan, mengabaikan, mengalihkan atau bahkan mengurangi kewenangan konstitusional yang diperoleh daripada pihak pemohon. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara pun itu juga menjelaskan lembaga negara mana sajakah yang termasuk dalam pihak termohon. Dalam hal ini yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua Dewan Perwakilan Daerah, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Presiden, yang kelima Pemerintahan Daerah, yang keenam Badan Pemeriksa Keuangan, dan yang ketujuh terkait dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, kedudukan baik itu pihak pemohon dan termohon itu mempunyai kedudukan yang sama atau equal. Keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan hal-hal yang benar menurut hukum, dan keduanya diberikan kebebasan untuk memberikan alat-alat bukti yang dianggap penting. Dari hal tersebut, kedudukan pemohon dan termohon dalam pemeriksaan perkaranya itu bersifat akusatoir. Baik itu pihak pemohon dan termohon dapat mengajukan kuasa hukumnya yang disertai dengan surat kuasa khusus untuk itu. Apabila pemohon dan termohon diwakili di luar daripada kuasa hukumnya, maka harus menyertakan surat keterangan untuk itu, di mana surat kuasa khusus dan surat keterangan khusus untuk itu diberikan kepada majelis hakim pada masa persidangan. Baik, di sini tentunya kita akan bertanya-tanya mengapa Mahkamah Agung tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pun itu menjelaskan bahwasanya Mahkamah Agung tidak dapat ditarik menjadi pihak pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Lebih lanjut dipertegas dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara pun itu juga dijelaskan secara nyata bahwasanya Mahkamah Agung tidak dapat ditarik baik itu sebagai pihak pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara apabila yang dipersengketakan terkait dengan teknis peradilan atau justisial. Akan tetapi apabila yang dipersengketakan itu di luar daripada teknis peradilan justisial Mahkamah Agung, maka bahwasanya Mahkamah Agung dapat ditarik dalam pihak yang bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Jika kita mengkaji secara yuridis formal antara dua regulasi yang telah disajikan tersebut, bahwasanya dapat disimpulkan Mahkamah Agung tidak dapat ditarik baik sebagai pihak pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara apabila yang dipersengketakan terkait dengan teknis peradilan atau justisial Mahkamah Agung. Akan tetapi apabila yang dipersengketakan di luar daripada teknis peradilan atau fungsi peradilan daripada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat ditarik menjadi pihak yang bersengketa baik itu pihak pemohon dan termohon. Misalnya, sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan pengangkatan hakim. Baik, terkait dengan pengajuan permohonan diatur di dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8 garing PMK garing 2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, di mana permohonan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia dan memiliki materi muatan. Yang pertama terkait dengan identitas lembaga negara yang menjadi pihak pemohon, diantaranya nama lembaga negara, ketua lembaga negara, dan alamat lembaga negara yang menjadi pihak pemohon. Yang kedua terkait dengan nama dan alamat lembaga negara yang menjadi pihak termohon. Yang ketiga uraian-uraian penjelasan yang terdiri atas yang pertama kewenangan yang dipersengketakan, yang kedua kepentingan langsung terhadap kewenangan tersebut, yang ketiga terkait dengan
hal-hal yang ingin diputuskan, di mana permohonan harus dibuat di dalam 12 rangkap yang telah ditandatangani oleh Presiden maupun pimpinan lembaga negara atau kuasa hukum yang menerimanya, di mana permohonan dalam hal ini dibuat secara tertulis maupun dibuat secara berbentuk digital yang disimpan secara elektronik. Baik itu permohonan yang dibuat secara tertulis maupun digital diserahkan kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang disertai dengan alat-alat bukti atau surat pendukung, di mana alat-alat bukti dan surat pendukung ini dibuat di dalam 12 rangkap yang disertai dengan bukti asli serta diberikan materi secukupnya. Selain itu, apabila pemohon ingin mengajukan saksi maupun saksi ahli, harus menyertakan surat yang berisi identitas saksi, kesaksian maupun keahlian serta pokok-pokok yang ingin diberikan. Apabila pemohon tidak mengajukan saksi maupun saksi ahli, maka saksi ahli maupun saksi diberikan pada masa persidangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua terkait dengan permohonan dan tata cara pengajuan. Dalam jenis perkara sengketa kewenangan lembaga negara, di mana pemohon harus menyertakan secara jelas lembaga negara mana yang menjadi termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Hal ini dipertegas di dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai subjektum litis yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan atau objektum litis. Yang kedua, pemohon harus menyertakan di dalam permohonan terkait dengan kepentingan langsung pemohon dan kewenangan yang dipersengketakan serta lembaga negara mana yang menjadi termohon. Nah, di mana dalam hal ini pemohon harus mempunyai permohonan yang jelas atau fundamentum petendi sebelum diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kedua syarat tersebut merupakan syarat di mana pemohon harus memperoleh kedudukan hukum atau legal standing. Apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Selanjutnya, subjektum litis maupun objektum litis itu juga harus jelas. Apabila salah satu atau kedua syarat tersebut juga tidak terpenuhi, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, yang mana pada umumnya amar putusan daripada Mahkamah Konstitusi itu berbunyi putusan tidak dapat diterima. Saya Lika Yuliastuti dari kelompok 220 HTN 1. Pemeriksaan administrasi dan registrasi. Kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada prinsipnya merupakan persyaratan bagi pendaftaran atau registrasi permohonan. Untuk mengetahui apakah berkas permohonan yang telah diajukan oleh pemohon itu sudah lengkap atau belum. Nah, tugas dari kepaniteraan di sini yaitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang telah diajukan apakah sudah lengkap atau belum. Di sini diperiksa beserta dengan lampirannya. Nah, apabila hasil penelitian atau pemeriksaan berkas tersebut belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, maka pemohon wajib untuk melengkapi berkas tersebut, di mana di sini pemohon diberikan waktu kurang lebih 7 hari kerja sejak penerbitan kekurang lengkapan tersebut diterima oleh pemohon. Kewajiban untuk melengkapi berkas tersebut ini memiliki konsekuensi yuridis. Apabila tidak dilengkapi, maka panitera mengeluarkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan pengembalian berkas permohonan ini kepada pemohon. Nah, penelitian yang bersifat administratif ini sangat penting karena fungsinya sebagai penyeleksi pada tahap pertama terhadap semua berkas permohonan yang telah diterima oleh panitera Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hal ini permohonan yang diajukan permohonan sudah lengkap atau sudah memenuhi persyaratan, maka panitera mencatat permohonan tersebut ke dalam buku registrasi perkara konstitusi.
Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan ini, panitera memberikan akta registrasi perkara kepada pemohon. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Penyampaian permohonan kepada termohon tersebut dilakukan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara. Nah, apabila pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi sebelum diterbitkannya ketetapan tentang panel hakim, panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi yang harus diberitahukan kepada termohon. Dalam hal permohonan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dan dilakukan penarikan kembali oleh pemohon, maka panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan yang telah diajukan oleh pemohon dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan. Penjadwalan dan panggilan sidang. Berkas permohonan yang telah diregistrasi selanjutnya disampaikan oleh panitera kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan susunan panel hakimnya. Nah, selanjutnya Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hal sidang pertama tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khususnya dibuat untuk itu dan situs Mahkamah, di mana linknya yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id serta media lainnya. Nah, panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum persidangan. Kemudian di sini panggilan sidang tersebut ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara resmi oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya seperti telepon, faksimile, dan surat elektronik atau email. Dalam rangka panggilan sidang, panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah. Ya, baik. Saya atas nama Sulhan Rajab dari kelompok 220 HTN 1. Ya, baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPH itu sendiri. Apa sih itu RPH? RPH adalah Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dimana dalam sengketa kewenangan lembaga negara melibatkan suatu RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim. RPH ini adalah suatu sistem peradilan yang dimana dilakukan secara tertutup dan rahasia, dihadiri minimal sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Dalam praktiknya, apabila ketua mahkamah atau hakim tidak dapat menghadiri suatu persidangan, maka dapat digantikan atau diambil alih oleh wakil ketua mahkamah atau hakim. Dan apabila wakil ini berhalangan pula dan tidak dapat menghadiri persidangan, baik ketua maupun wakil, dalam hal ini dapat digantikan oleh ketua khusus atau ketua pengganti. Nah, selanjutnya dalam hal untuk menentukan putusan dalam suatu perkara, baik dalam rapat permusyawaratan hakim ini atau biasa dikenal dengan RPH, di mana dilakukan untuk memeriksa suatu perkara, proses pelaksanaan persidangan, putusan sela maupun putusan akhir untuk menetapkan suatu putusan terhadap suatu perkara. Nah, selanjutnya terdapat beberapa proses pemeriksaan perkara. Pertama, yaitu proses pemeriksaan pendahuluan. Proses pemeriksaan pendahuluan adalah tahap awal yang dilakukan untuk melakukan suatu proses dalam suatu pengadilan. Selanjutnya yang kedua adalah proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan secara justisial untuk melihat bagaimana kondisi perkara dan diperiksa kemudian ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah pembuktian.
Pembuktian adalah suatu hal yang merupakan suatu daya dukung dari suatu pengadilan terhadap perkara-perkara yang muncul sebagai daya dukung dalam kekuatan suatu keputusan dan menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya. Dan selanjutnya adalah penarikan kembali. Penarikan kembali di sini maksudnya adalah setiap perkara yang berperkara dalam suatu pengadilan berhak mengikuti suatu peradilan dari kalangan penggugat maupun tergugat dan berhak untuk menarik kembali atau mencabut gugatan dari permohonan yang diajukan. Saya atas nama Nurhaiti Siri dari kelompok 2 20 HTN 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait putusan dan analisis putusan. Nah, yang pertama putusan, di mana di dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara di sini mengenal 3 jenis putusan. Yang pertama yaitu putusan penarikan kembali permohonan, yang kedua putusan sela, dan yang ketiga itu putusan akhir. Nah, putusan penarikan kembali permohonan di sini merupakan ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diambil karena adanya pengajuan permohonan dari pihak pemohon untuk dilakukannya penarikan kembali permohonan, di mana pengajuan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum maupun selama persidangan, di mana penarikan kembali permohonan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 pada pasal 35 ayat 1 dan 2. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait putusan sela. Nah, di dalam putusan sela ini merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum adanya putusan akhir, di mana putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal putusan sela di sini dapat membantu hakim untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan atau objektum litis, di mana putusan sela ini diatur di dalam PMK nomor 8/PMK/2006 pada pasal 12 dan 13. Nah, yang ketiga yaitu putusan akhir. Nah, di bagian putusan akhir ini merupakan putusan yang diambil dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim, di mana setiap hakim di sini wajib untuk menyampaikan pendapat hukumnya. Di mana pendapat hukum yang dimaksud di sini yaitu berupa berkas asli yang bersifat rahasia, kemudian dihimpun oleh panitera sebelum dilakukannya perancangan putusan. Di mana putusan akhir ini memiliki sifat ataupun karakteristik yang sama dengan putusan akhir pada peradilan secara umum, yaitu bersifat final dan mengikat secara hukum. Dan putusan akhir ini diambil berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian putusan akhir ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya di bagian putusan terdapat yang namanya amar putusan, di mana amar putusan ini dapat menyatakan 3 hal. Yang pertama, putusan tidak dapat diterima. Nah, kapan sih putusan itu tidak dapat diterima? Ketika putusan itu tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam PMK nomor 8/PMK/2006, tepatnya pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dan pasal 5 ayat 1 terkait legal standing pemohon itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu permohonan dikabulkan. Nah, kapan permohonan ini dikabulkan? Yaitu ketika permohonan ini merupakan permohonan yang beralasan. Kemudian yang ketiga, permohonan ditolak. Nah, kapan permohonan ini ditolak? Ketika permohonan ini merupakan permohonan yang tidak beralasan. Nah, di bagian amar putusan tadi, ketika amar putusan ini menyatakan permohonan dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 di dalam PMK nomor 8/PMK nomor PMK 2006, di mana pihak termohon di sini harus melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan itu diterima oleh pihak termohon. Ketika putusan ini tidak dilaksanakan oleh pihak termohon, maka pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak termohon ini dianggap batal demi hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga wajib mengirimkan salinan putusan kepada pihak pemohon dan atau termohon dan juga pihak yang terkait selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan itu diucapkan. Next kita beralih kepada materi selanjutnya, materi terakhir terkait putusan atau sengketa kewenangan lembaga negara, di mana putusan yang kami ambil di sini terkait analisis putusan yaitu putusan nomor 2/SKLN Mendatar 19/2021, di mana di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah diatur tepatnya pada pasal 61 ayat 2 telah diatur terkait hal-hal yang harus ada di dalam permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang pertama yaitu harus adanya kewenangan
kewenangan yang dipersengketakan, kemudian harus ada kepentingan langsung pihak pemohon, kemudian adanya lembaga negara yang menjadi pihak termohon. Kemudian berkaitan juga dengan hal tersebut diatur di dalam PMK nomor 8 garing PMK garing 2006, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa hal-hal yang harus termuat dalam permohonan itu juga diatur, seperti di mana permohonan itu ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian permohonan itu memuat nama lembaga negara, alamat lembaga negara maupun ketua lembaga negara yang menjadi pihak pemohon. Kemudian memuat nama lembaga dan juga alamat lengkap lembaga negara yang menjadi pihak termohon, dan memasukkan atau memuat hal-hal yang diperlukan seperti sengketa kewenangan lembaga negara yang dimaksud, kemudian kepentingan langsung yang dipersengketakan, dan juga hal-hal yang ingin dimuat di dalam petitum atau dimintai dalam petitum itu sendiri. Di mana putusan yang kami ambil di sini yaitu putusan nomor 2 garing SKLN Mendatar 19 garing 2021, di mana di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 61 ayat 2 di sini diatur mengenai hal-hal yang harus termuat dalam permohonan itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait kewenangan yang dipersengketakan, adanya kepentingan langsung pihak pemohon, dan juga ada nama lembaga negara yang menjadi pihak termohon. Kemudian juga diatur di dalam PMK nomor 8 garing PMK garing 2006 terkait permohonan dalam hal mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Di antaranya yaitu permohonan ini dituliskan dalam bahasa Indonesia, kemudian memuat nama lembaga, nama lembaga negara, ketua lembaga negara, dan juga alamat lembaga negara yang menjadi pihak pemohon, kemudian memuat nama lembaga negara dan juga alamat lembaga negara yang menjadi pihak termohon. Kemudian hal-hal yang dimintai dalam petitum seperti adanya kemudian memuat hal-hal seperti adanya kewenangan lembaga negara yang persengketakan, kemudian kepentingan langsung pihak pemohon, dan juga hal-hal yang dimintai dalam petitum itu sendiri. Nah, di mana di dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kami ambil di sini, pihak pemohon ini mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105 garing P tahun 2021 terkait pemberhentian Gubernur Kalimantan Selatan dan juga pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan posita dikarenakan ternyata masih ada gugatan yang diproses dalam Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pilgub Gubernur PHPU Pilgub Kalimantan Selatan pada saat itu sebelum dilakukannya pelantikan, di mana perkara ini terdaftar secara resmi dengan nomor perkara 151 PHP Gub Mendatar 19 garing 2021, sehingga dengan posita pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi di sini menganulir ataupun melakukan atau membatalkan Kepres yang dimaksud. Nah, berdasarkan hal tersebut, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mendengarkan pernyataan pihak pemohon, ternyata pihak pemohon di sini tidak menjelaskan secara jelas di dalam permohonannya terkait kewenangan langsung yang dipersengketakan, terkait kepentingan langsung pihak pemohon atas kewenangan tersebut, dan juga tidak memuat secara jelas kualifikasi ataupun hubungan antara pemohon sebagai perseorangan dengan lembaga negara yang menjadi pemohon, di mana juga di sini tidak diuraikan tidak diuraikan dengan jelas terkait lembaga negara yang menjadi pihak termohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut, di mana di dalam sidang pendahuluan di sini di dalam sidang pendahuluan pada tanggal 9 November 2021, Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat kepada pihak pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan memuat hal-hal yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 dan juga PMK nomor 8 garing PMK garing 2006 terkait syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pengajuan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara. Nah, namun dengan demikian pihak pemohon di sini tidak mendengarkan ataupun tetap pada pendiriannya dengan tidak ingin memperbaiki permohonannya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi di sini menyimpulkan bahwa yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ekwa, yang kedua, permohonan pemohon di sini tidak jelas dan tidak memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, di mana kewenangannya ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang ketiga itu permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian berdasarkan
berdasarkan pertimbangan hukum sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK nomor 8/PMK/2006. Nah, sehingga di putusan kami di dalam amar putusan menyatakan di mana amar putusan kami mengadili bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Mahkamah Konstitusi di sini menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Di mana putusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum oleh 9 hakim konstitusi pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Ya, baik, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Sedikit banyaknya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.